Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini ibadah kita masih di rumah aja. Tapi gak apa-apa, yang penting kita masih bisa muji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sampai hari ini kami boleh beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar cerita Tuhan. Ya Bapa, kiranya Bapa pimpin kami untuk bisa mendengar firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Bapa, hari ini kami sudah siap di tempat kami masing-masing. Kami sudah menyiapkan telinga kami, mata kami, hati kami, juga pikiran kami, agar kami mau duduk diam mendengarkan cerita Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kakak mau menceritakan sebuah kisah yang adik-adik pasti udah sering mendengarnya. Judulnya adalah Selamat di dalam sebuah bahtera. Kita mau bercerita tentang Nabi Nuh. Jadi hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang menceritakan di mana Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, selalu senantiasa menjaga Nabi Nuh dan satu keluarganya di dalam sebuah bahtera. Kenapa sih kira-kira? Yuk, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk membaca Alkitab. Jadi, adik-adik, cerita kita hari ini akan diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, kita baca judulnya dulu ya. Di pasal yang ke-6 judulnya adalah Kejahatan Manusia dan Riwayat Nuh. Lalu di pasal yang ke-7 judulnya adalah Air Bah. Dan yang pasal ke-8 judulnya adalah Air Bah Surut. Nah, karena pasalnya terlalu banyak, jadi kakak akan menceritakan kembali kepada adik-adik semua. Kakak mau ajak kita semua untuk membuka dari kitab Kejadian 6 ayat ke-5 sampai ke-7. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Adik-adik sekalian, jadi ketika waktu itu, Tuhan melihat bahwa bumi itu dipenuhi dengan banyak sekali kejahatan manusia. Dan bukan hanya itu adik-adik, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia ini bukan hanya terjadi pada saat itu, tapi ke depannya di kemudian hari Tuhan melihat bahwa manusia akan semakin jahat. Karena itu Tuhan merasa sedih, seperti yang tadi kakak sudah bacakan. Kalau kejahatan manusia itu memilukan hatinya Tuhan. Memilukan itu artinya membuat Tuhan menjadi sedih, sangat sedih, sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua yang ada di bumi. Musnahkan itu apa sih adik-adik? Jadi memusnahkan itu artinya membinasakan, membuat tidak ada apa-apa lagi di muka bumi. Betapa sedihnya hati Tuhan pada saat itu akibat kejahatan manusia adik-adik. Dari semua makhluk yang hidup di bumi, ada satu pribadi yang sangat Tuhan kasihi. Dia adalah Nabi Nuh adik-adik. Nabi Nuh itu sangat setia kepada Tuhan.
sangat taat kepada Tuhan. Ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berfirman, "Aku akan memusnahkan manusia dan segala isinya dari muka bumi, kecuali engkau dan seisi rumahmu." Adik-adik, kenapa sih? Karena Nabi Nuh itu mengajarkan kepada anak-anaknya dan juga istrinya akan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, karena spesialnya Nabi Nuh bagi Tuhan, bahkan Tuhan sendiri berpesan kepada Nuh seperti ini adik-adik. "Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, dan buatlah pintu yang besar pada bahtera itu." Bahtera itu haruslah terdiri dari 3 tingkat. Tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Kenapa sih Tuhan tiba-tiba menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera? Pastikan Nuh akan bertanya seperti ini, untuk apa Tuhan sebuah bahtera dengan sebesar itu? Jadi adik-adik, sekedar informasi, kalau 1 hasta itu sama dengan kalau diukur dengan penggaris itu setara dengan 45 cm. Jadi adik-adik bisa bayangkan betapa besarnya bahtera yang harus dibuat oleh Nuh. Makanya Nuh penasaran, kenapa sih Tuhan? Kok aku harus membuat bahtera sebesar itu? Jawabannya adik-adik, Tuhan berkata seperti ini, "Aku akan menurunkan hujan yang amat lebat selama 40 hari 40 malam lamanya." Adik-adik bisa bayangkan dong, kalau 40 hari 40 malam itu airnya akan setinggi apa? Sudah pasti itu akan terjadi bencana yang amat besar, yaitu bencana air bah. Jadi Tuhan akan berkata seperti ini, "Tapi engkau dan seisi rumahmu haruslah masuk ke dalam bahtera itu." Jelas ya adik-adik perintah Tuhan seperti apa? Tuhan meminta Nuh dan juga seisi keluarganya, yaitu anak-anak Nuh. Ada 3 orang anak-anak Nuh, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Juga istrinya Nabi Nuh sendiri atau mamahnya Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri dari anak-anaknya Nuh atau menantunya Nabi Nuh. Jadi total ada berapa? Ada 8 orang ya adik-adik. Seperti yang diperintahkan Tuhan ya adik-adik. Setelah Nabi Nuh mendapatkan perintah seperti itu, Nabi Nuh segera mencari kayu gofir. Kayu gofir itu kayu yang sangat amat kuat. Kayu itu sangat kuat adik-adik dan itu besar-besar gitu kan. Terus dia membuat juga sebuah perahu kalau sekarang kita bilang, tapi di Alkitab ditulisnya bahtera. Dia besar sekali dan ada 1 pintu yang sangat besar. Jadi ketika bahtera, gambarannya seperti ini, ketika bahtera itu jadi, lalu ada apa? Ada pintu terbuka. Kalau orang masuk itu langsung ke dalam gitu, langsung ke bagian lumbungnya, langsung ke bagian pusatnya. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca di kitab Kejadian 6 pasal yang 19 dan juga 20. "Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus engkau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dan dari semua itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya." Ini yang istimewa adik-adik. Ternyata bahtera Nuh yang besar itu lebih banyak isinya binatang-binatang ketimbang manusia. Karena Tuhan sendiri yang meminta. Dan mereka haruslah sepasang dari setiap 1 jenis. Jadi adik-adik, kita bisa katakan bahwa Tuhan mungkin sedih terhadap kejahatan manusia. Tapi Tuhan itu juga mengampuni dan Tuhan juga memikirkan kelangsungan bumi. Makanya Tuhan meminta 1 pasang agar apa? Agar mereka bisa berkembang biak kemudian hari. Nah, kakak lanjutkan cerita kita ya.
kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-7 dan juga ke-8. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan adik-adik, ketika usia Nuh itu mencapai usia 600 tahun, bayangkan adik-adik, 600 tahun, hujan yang sangat lebat itu diturunkan oleh Tuhan. Selama 40 hari 40 malam hujan itu sanggup menjadikan bumi musnah. Karena apa? Ditutupi oleh air. Bahkan gunung-gunung yang tinggi pun tidak terlihat sama sekali. Karena besarnya air bah yang datang itu mampu menggerakkan kapal atau menggerakkan bahteranya Nuh. Dia bergoyang terus terombang-ambing tanpa arah. Ingat sekali lagi, tanpa arah, tanpa mesin, tanpa apa, hanya sebuah bahtera. Jadi setelah air hujan selama 40 hari 40 malam, itu air bah itu terus begitu, kapalnya terus terombang-ambing selama 150 hari. Ketika itu barulah air bah menjadi surut dan bahteranya Nuh itu terdampar di sebuah gunung. Kalau kita baca di pasal 8, nama gunung itu adalah Gunung Arafat. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Nabi Nuh setelah mereka bisa keluar dari bahtera itu? Kejadian 8 ayat 21. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan keluarganya ketika mereka pertama kali keluar dari bahtera? Yaitu dia membangun sebuah mezbah. Mezbah ini dipakai oleh Nabi Nuh dan juga keluarganya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ia berterima kasih betul-betul kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dia dan keluarganya. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalkan Nabi Nuh dan keluarganya tidak ada di dalam bahtera itu bersama-sama dengan binatang-binatang itu. Atau mungkin Nabi Nuh ketinggalan ada di rumah ketika hujan itu terjadi. Yang ada apa adik-adik? Pasti tidak akan hidup Nabi Nuh kan? Pasti dia akan turut serta dengan makhluk-makhluk yang ada di luar bahtera. Oleh karena itu Nabi Nuh dan juga keluarganya langsung saat itu juga ia bersyukur. Dia membangun sebuah mezbah, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa apa yang dilakukan Nabi Nuh ini sangat baik. Ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan mengampuni semua makhluk yang ada di bumi. Ingat tadi kata Tuhan, bahwa aku tidak akan mengutuk manusia atau segala isinya lagi. Adik-adik, yang mau kakak sampaikan di sini adalah gini. Kakak tahu kalau adik-adik mungkin saat ini ada yang merasa bosan di rumah karena pandemi corona yang tidak kunjung usai. Begitu juga mungkin keresahan terjadi pada keluarga adik-adik, pada pada papanya, mamanya, atau tantenya, atau neneknya, atau siapapun yang adik-adik kenal. Karena apa? Mungkin akan berimbas pada masalah di keluarga, di pekerjaannya, atau apapun itu. Adik-adik juga tidak bisa bertemu dengan teman-teman semua, iya kan, untuk bermain di luar atau bertemu dengan guru-gurunya. Kakak tahu itu pasti akan sangat amat meresahkan adik-adik. Tapi adik-adik tahu, kalau Tuhan saja sanggup menjaga Nuh dan juga satu keluarganya dari bencana air bah, pasti Tuhan akan sanggup menjaga adik-adik semua, juga keluarga adik-adik, apapun itu permasalahannya. Ingat, Tuhan akan selalu menjaga adik-adik dan juga keluarga adik-adik. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik tidak usah khawatir terhadap masalah apapun. Jadi karena Tuhan akan selalu menjaga adik-adik semua, menjaga semua permasalahan, gak cuma adik-adik tapi juga permasalahan mama adik-adik, permasalahan papa adik-adik, ada juga permasalahan keluarga adik-adik yang lain atau teman-teman adik-adik, semua
Tapi jangan lupa kita juga harus meresponi penjagaan Tuhan Yesus seperti Nabi Nuh, yaitu dengan mengucap syukur. Dengan itu Tuhan akan semakin senang. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tugas untuk adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik berdoa untuk menutup cerita kita terlebih dahulu ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami kembali belajar untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena hingga hari ini Tuhan pun masih menjaga kami. Dan kami mau belajar taat seperti Nabi Nuh dan juga belajar bersyukur seperti Nabi Nuh dan keluarganya ketika mereka menghadapi bencana air bah. Ya Bapa, kiranya dalam setiap permasalahan kami akan serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menjaga kami. Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan semua ke dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak menyiapkan 2 tugas. Jadi adik-adik yang masih belum sekolah, kakak mau minta tolong adik-adik untuk membuat sebuah kapal dari kertas atau perahu kertas apapun ya. Jadi adik-adik bisa minta tolong orang tuanya atau kakaknya atau siapapun yang adik-adik kenal untuk membuat sebuah perahu dari kertas. Jangan lupa dihias ya. Nanti difotokan lalu dikirimkan kepada kakak kelas sekolah minggunya masing-masing. Nah, untuk kelas 3, 4 dan juga 5 dan 6, kakak punya sebuah tugas. Adik-adik mohon dijawab pertanyaan dari kakak ini. Nanti jawabannya dikirimkan kepada kakak-kakak kelasnya masing-masing ya. Soal yang pertama, siapakah nama anak-anak dari Nabi Nuh? Yang kedua, berapa lamakah air bah itu terjadi? Lalu yang ketiga, mengapa Allah menurunkan air hujan selama 40 hari 40 malam lamanya? Nah, adik-adik bisa kembali mengingat cerita tentang Nabi Nuh melalui Alkitab atau menonton kembali tayangan ini. Jadi adik-adik jangan khawatir karena semua jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam cerita kita hari ini. Ingat sekali lagi, kita cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ke-7 dan juga ke-8. Nah, untuk menutup ibadah kita, kakak mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Nabi Nuh. Siap ya? Yuk kita berdiri. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan